Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nastia Zahra dengan NIM L0212011024, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Uji Toksitas Kadmium terhadap Survival Amphipoda Grandidierella Bonioredes. Nah, jurnal ini ditulis oleh Hamiati, Andriani, dan Hindarti di dalam Jurnal Kemaritiman Indonesian Journal of Maritime Vol 2 nomor 1 Juni 2021. Langsung saja ke isi pada jurnal ini. Objek uji pada jurnal ini yaitu Grandidierella bonioredes. Nah, salah satu spesies amphipoda yang dapat digunakan sebagai biota uji adalah Grandidierella bonioredes dengan kriteria ukuran 3-5 mm. Ukuran tersebut dipilih karena pada saat ukuran lebih dari 5 mm banyak amphipoda yang sudah bertelur, sehingga tidak dapat digunakan untuk uji toksitas karena akan mempengaruhi hasil pengujiannya. Subjek uji, logam kadmium. Nah, pada penelitian ini subjek ujinya yaitu logam kadmium. Pencemaran lingkungan oleh kadmium yang terkandung dalam limbah buangan industri telah menimbulkan dampak negatif. Menurut Clark, 1986, masuknya kadmium ke perairan berasal dari uap, debu, dan limbah dari industri pertambangan dan logam melalui proses oksidasi serta industri pertanian dan peternakan yang menggunakan pupuk, herbisida, inseksida, dan dari endapan sampah yang dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu proses uji. Sebelum digunakan, peralatan untuk uji toksitas dibersihkan dahulu. Kemudian wadahnya berupa beaker gelas dengan ukuran 1 liter sebanyak 24 buah. Dalam satu beaker diisi 20 ekor amphipoda dengan ukuran 3-5 mm, dan ukuran tersebut merupakan kisaran ukuran juvenil amphipoda yang biasanya digunakan untuk uji laboratorium, dan digunakan amphipoda sebanyak 480 ekor. Nah, larutan stok kadmium 1000 mg dibuat dengan melarutkan kristal kadmium klorida monohidrat buatan, mengencerkan larutan stok yang telah dibuat dengan media pelarut. Nah, kisaran konsentrasinya yaitu 0, 0,18 ppm, 0,32, 0,56, 1 ppm, dan 1,8 ppm berdasarkan dari logaritmik konsentrasi standar toksitas akut. Nah, uji toksitas dilakukan selama 96 jam dengan waktu pengamatan 0 jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 24 jam, 36 jam, 44 jam, 72 jam, dan 96 jam, yaitu dengan mengamati jumlah amphipoda yang masih hidup dan yang sudah mati selama pengujian amphipoda. Dan amphipoda dipuasakan selama pengujian. Nah, berikut merupakan data grafik dari penelitian ini. Data menunjukkan bahwa survival Grandidierella bonioredes selama 96 jam mengalami perubahan pada jam ke-24. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1, pada jam ke-1 sampai ke-4 tidak mengalami penurunan survival. Nah, kemudian penurunan itu terjadi pada jam ke-24 di konsentrasi 0,32 ppm yang semakin menurun seiring bertambahnya konsentrasi. Dan pada jam ke-48 terjadi penurunan survival pada konsentrasi 0,32 dengan mortalitas sebanyak 8,75%. Kemudian pada jam ke-96 terjadi penurunan dari konsentrasi 0, 18, 32, 0,56, 1 ppm, dan 1,8 ppm masing-masing 97,5, 90%, 86%, 63%, 36%, dan 0%. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian uji toksitas. Nah, Grandidierella dapat disimpulkan nilai LC50 96 jam kadmium yang menyebabkan kematian sebanyak 50% pada Grandidierella bonioredes adalah 0,702 ppm dengan nilai NOEC atau no observed effect concentration terhadap G bonioredes sebesar 0,32 ppm, dan nilai LOEC atau low observed effect concentration CD terhadap G bonioredes sebesar 0,56 ppm. Pemaparan kadmium ke tubuh amphipoda dapat melalui insang sistem pernafasan. Proses kadmium akan masuk melalui insang dan merusak sel-sel insang. Setelah insang rusak, maka amphipoda akan sulit untuk melakukan berbagai macam proses seperti keseimbangan, osmoregulasi, bernafas, dan pertukaran ion. Kemudian kadmium yang masuk ke dalam tubuh amphipoda akan mengganggu proses fisiologi seperti pada jenis gambar 10 yang menyebabkan penurunan osmoregulasi
dan konsentrasi hemolog Ca2+, tetapi tidak dengan konsentrasi hemoloid Na+ dan kloridamin. Efek lain yang disebabkan adanya kadmium di dalam tubuh amfipoda adalah perubahan tingkah laku seperti perubahan kebiasaan makan. Manfaat dari penelitian ini. Nah, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui efek logam kadmium terhadap amfipoda. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.